Record. Oke. Share screen. Ini ngomongnya ada bener. Saya kok super lemot. Oh, sudah. Language assessment principle and classroom practice. Ini kalau edisi ketiga itu gambarnya ada kayak mercusuar. Oh, makanya berbeda ya. Berarti yang lama kan. Language assessment yang lama. Kalau yang baru itu ada rubrik penilaiannya. Apa wes? Penting apa tidak ini? Assessment atau tes atau ujian ini? Penting. Kamu dulu SMA ada ujian, memang. Ada ujian nasional. Bukan sama aku ujian nasional. Tapi corona nggak ada ujian. Bukan SMP. Dulu saya UN ya, terbaik sama Josari kan SMA. Tapi sama Josari. Bukan sama Jokerto loh ya, sama Josari. Jadi SMA sama MAN minggir. Padahal Pak Ikil dulu MA-nya itu di MA Mambal Ulum. Tahu Mambal Ulum? Ya. Itu sebelah Pak Ikil pas rumahnya itu. Apa? Sekolahnya itu. Jadi Pak Ikil itu satu langkah itu sekolah. Itu sekolah. Ini sekolah tuh. Lapar pulang ke rumah makan. Jam kosong pulang. Itu. Disuruh jalan santai, ngapain? Mager dulu lah. Nggak baik, nggak baik. Nah, kalau di Mambal Ulum, kalau kamu mau ke Pacet ya, kan ada Mambal Ulum. Tahu nggak, bro kamu? Ada lampu besar itu ya. Dulu kecilnya pakai tak lempar pakai kopi ya, pecah. Oh, jangan. Betul, betul. Memang no nakal dulu itu nakal. Pak, kamu nakal nggak masa kecilnya? Ya. Kalau sekarang, kalau dulu karena kecilnya nggak nakal, jangan nanti tuamu yang nakal. Botuna. Kita tua nakal. Nggak, masih bagus, bagus nakal. Bagus. Pernah nyolong ban jambu sudah oke. Berarti pernah dilempar sama dengan tetangga. Enggak ya. Dilempar enggak. Enggak ketahuan kamu. Kamu pernah dorong bencong ke sungai? Belum malam kok sudah keluar kan jengkel ya. Proto orang kali. Kita enggak gitu, proto kali. Ingat aja, tapi ingat banget. Laki-laki perempuan. Pernah kamu? Nah, coba sekali-kali. Lu dia Mujosari ada Mujosari. Ada. Loh, dulu bahkan sebelum Satpol PP ya, stadion Mujosari, kamu jam 3 malam atau jam 2 malam ke situ. Pasti ada yang seksi-seksi gitu, laki-laki tuh, jangan pikir perempuan, laki-laki itu. Kamu malam-malam coba keluar atau jam kadang-kadang mereka kan kesubuhan ya. Saya pernah lari pagi kesubuhan. Dianya anu, kan kalau malam cantik ya. Kalau pagi kan kelihatan aslinya ya. Wah, waduh, ngeri ya. Terus, keluar laki-lakinya. Oh, ada got tenggor. Kali-kali SMP SMA masa muda itu. Kamu sekarang sudah nggak boleh kayak gitu ya. Malu ya. Nggak boleh ya. Dulu SMA atau SMP atau SD harusnya nakal. Harusnya nakal. Apa-apa nakal. Pacaran ya kamu dulu ya. Harus jujur lah. Dulu sih dari kayak saya nggak pernah muda aja. Dulu saya juga pernah muda dan tidak pacaran. Enggak berani. Soalnya gurunya Pak Ikil itu orang tuanya Pak Ikil sendiri. Guru akidah akhlak lagi. Masa anaknya seperti itu? Gitu kan enggak boleh.
Iya, saya suka colong-colong sampai sekarang. Saya ke gunung itu colong-colong bunga, tumbuhan sampai sekarang. Ada hewan tak colong sampai sekarang. Bukan besi loh ya, Maduro lah. Enggak Maduro, enggak. Yang lain. Tanya Pak Irfan ini, dan tak jalan-jalan, tak ajarin nyolong dia. Ini loh Pak, colong caranya gini loh, enggak ngerti. Di rumah itu ada tumbuhannya, tumbuhan colongan semua itu. Di rumah, coba ke rumahnya Pak Ekil. Kalau Idul Fitri nanti ke rumahnya Pak Ekil, tak kasih tahu colong-colongannya. Saya suka tumbuhan lompong-lompongan kayak ini loh, tales, lompong, nggak tahu ya, yang lebar-lebar, yang gatal itu juga punya Pak Iqbal, yang warna hijau nyala itu, yang besar itu ya punya. Ya Pak Iqbal nggak salurkan, nggak tak pelihara sendiri. Kamu suka colong-colong kan juga? Kurang klepto kamu. Colong-colong lah. Apa? Kan di muka bumi ini kan miliknya Tuhan semua. Siapa yang nggak punya? Kan tanaman-tanaman ini, loh, beneran nih dalam hadis itu ada memang. Boleh diambil tanaman itu, boleh. Dua, ada sumur ya di rumah tetangga ya. Sumurnya kamu ambil airnya, kamu minum nggak apa-apa. Meskipun tanpa izin. Tumbuhan juga gitu, jangan kan makan buahnya. Kamu ambil tanamannya nggak apa-apa. Karena apa? Akarnya menghujam kemana-mana, nggak ke rumahnya dia tok kan. Kan melebar. Masuk tumbuhan itu tanahnya gede, kan panjang, mendalam, panjang. Oh, itu gak oleh diambil. Takok ae, takok ngono. Kayak apa jenenge podcast siapa itu takok aneh-aneh itu. Oh, gak tutup sih, Rek. Halaman piro iki? Kata tutup ngomong asesmen betas lo angel. Dua-dua ya, dua-dua. Halaman belum masih scrolling. Yang edisi lama itu ini tahun 2003 ya. Ya Allah, suwe ini. Aku SMP 2003. Nah, di dalam kotak itu kan ada circle the correct answer. You have 3 minutes to complete this examination. Ya, ada kan kotak itu. Ayo coba, saya bacakan aja. Poly lower order protozoa containing multiple genes. B. A combination of two or more plastics to produce highly durable material. C. One offset of corresponding genes, each producing a small quantitative effect. D. Any of a number of multicellular kromosom. Jawabanmu mana jawabanmu? Kenapa kok jawab C? C ya. Oke, C. Yang lain. Saya anggap aja C. Yang panjang Pak, yang paling panjang Pak. Kayak SMA, panjang C kok pilih. Ini tes ya. Ini apa istilahnya itu social eksperimen. Number two, Sinosaur. Apa ini? A. An object that serves as a focal point of attention and admiration, a center of interest or attention. Apa mana itu? B. A narrow opening caused. C. The cleavage in rock caused by glacial activity. D. One of a group of electrical impulse says capable of passing through metals. Jawabanmu apa? Oke, paling panjang ini aruh aku. Number three, Gudgeon. A jail of commoners during the Middle Age, located in the village of Germany and France. B. A strip of metal used in construction. C. A tool used by Alaskan Indians to carve totem poles. D. A small Eurasian freshwater fish. Jawabanmu apa? Coba A, tak ajar. D. Oh. Ah. Oke. Tiga saya capek rek, baik rek, poso-poso ngomong. Tiga saya. Intinya tiga itu jawabanmu sudah kamu kunci ya. Tiga itu kamu kunci ya. Jawaban kamu ya. Oke. Now, how did that make you feel? Perasaanmu gimana perasaanmu ketika jawab soal tadi? Kamu bukan multiple choice lagi, bukan multiple guesses, ya kan? Kamu menebak-nebak kan jawabannya ya. Kamu pasti tahu jawabannya enggak kan? Guessing kan? Nah, itu namanya tricky test. Itu social experience, itu tricky test. Itu kamu baca di bawahnya itu. You can check your answer on this quiz now by turning page 16. If you correctly identified three or more items, congratulations, you just exceed the average. Halaman 16. Mana halaman 16? Halaman 16, Rek. Disuruh buka halaman 16. Tak buka ya. Untuk mengetes apakah kamu benar apa tidak. 5, 6, 7, 8, 9. In the end of this chapter. 12, 13, 14, 15, 16. Satu jawabannya apa? C. Jadi kamu betul jawaban kamu ya? Betul.
2A, betul juga. 3D, betul ya kamu 3D jawab ini. Nah, kamu lihat itu jawabannya apa tidak nih? Berarti kamu itu sudah lulus apa guessing tricky tricky test tadi. Kok bisa kamu jawab A ini tadi? Alasannya apa? Good feeling kan? Apa alasannya? Kamu nggak ngerti kan istilah-istilah itu? Tahu dari mana itu istilah? Sama nanti kamu juga begitu, Rek. Ya, memang ini ya. Nanti ketika kamu di kelas jangan uji begini ke anakmu. Ini contoh yang tricky. Jadi ini contoh yang soal tes yang seharusnya itu baik itu seperti ini. Ada clue di situ, tapi kamu nggak tahu. Ada clue untuk jawab semua soal. Kalau soal itu nggak ada clue-nya, kamu bukan soal berarti bukan membuat soal yang baik. Nanti kan kamu buat tes, ya kayak Lorna tadi loh. Kemarin kan dia kan presentasi, dia wajib punya pretest sama post test kan. Yang buat siapa? Dia sendiri. Harus ada clue. Nggak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit. Soalnya apa nanti ada validator ahli. Nanti ada Pak Ikil yang nilai. Tes muka telek ini. Nanti ada 3 orang yang menilai tesnya Lorna. Sebelum ke lapangan loh, dia itu diujikan sama orang ahli ini tadi. Nggak harus Pak Ikil saya yang ahli saya misalkan kamu buat buat aplikasi misalnya. Berarti kamu tes ke orang yang ahli aplikasi. Ke orang berarti dosen informatika begitu kan. Kamu kalau branding ke orang ekonomi gitu kan. Iya, kalau bahasa Inggris ke Pak Ikli, ke Bu Ami, Bu Wiwi, Bu Kaninda, Bu Rini gitu. Nah, kamu kalau sudah bisa jawab, di situ ada clue-cluenya yang kalau dibahas lama ya. Intinya soal yang baik itu ada kriterianya. Niatnya tes itu kan tidak, kalau tes itu niatnya itu tidak hanya mengukur. Kalau asesmen itu mengukur. Kalau tes itu untuk mengajari, untuk memberi pelajaran. Niatnya itu ada yang dikuatkan. Misalkan dia awalnya nggak bisa writing, jadi bisa writing gitu loh. Kalau asesmen hanya mengukur aja, nobody cares. Ya. Tapi ada tes yang memang fungsinya untuk mengukur juga ada, macam-macam ya. Lah bedanya apa? Kita lihat bawahnya lagi, ada bab di situ. What is test? Nah itu tes. In simple bawahnya ya halaman berapa tuh? Halaman 3 ya. Ini ditanyain biar bisa jawab ketika ujian. In simple terms, test is a method of measuring a person's ability, knowledge, or performance in a given domain. Jadi dia itu ingin mengukur, measure itu mengukur ya, karena dia gatal-gatal ingin diukur. Mengukur pengetahuannya, ability-nya, atau performance-nya dalam domain keahlian tertentu. Misalkan kan bahasa Inggris, berarti diukurnya bahasa Inggris, kan diukur biologi. Tadi kan diukur biologi ada geografi tadi ya, bukan domain kamu, makanya kamu nggak bisa. Ya. Kalau kamu ditanyain tentang lingua franca, tahu kan kamu lingua lingua franca? Oh nggak tahu. Kemarin udah jadi linguistik kemarin loh, kamu sama Bu Wiwi, ya kan? Bahasa sebagai lingua franca, bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca, apa? Keren ini, keren. Kemudian review panganan, kemudian. Ya, ini bahasa bukan sebagai penutur asli, tapi untuk masyarakat, untuk berbagai macam culture banyak. Lingua franca, miliknya orang banyak. Makanya orang Jepang itu logatnya kayak orang Inggris. Nggak apa, itu jangan minder kamu. Kayak Jepang aja. Orang Jawa pedok-pedok gitu ya bahasa Inggrisnya. No problem, it's lingua franca, nggak apa-apa. Itu. Kalau zaman dulu harus Inggris gitu ya. Sekarang agak pedok gitu, nggak apa-apa. Nanti ada pertanyaan, apa itu tes measuring personal ability, knowledge, and aptitude gitu. Jawabannya ya. Ada instrumen ya itu ya. It is an instrument, a set of techniques, procedures, or items that require performance on the part of test takers. Ya, jadi ada instrumen. Nanti makanya Lorna kemarin itu ada di skripsinya itu ada kotak-kotak gitu, ada kotak-kotak gitu. Itu instrumen. Kalau di kamu jadi guru kamu ya ada kisi-kisi namanya kisi-kisi. Kamu buat kisi-kisi nanti, wajib buat kisi-kisi. Jadi guru itu administrasinya itu banyak, termasuk buat tes ini sangat sulit. Guru di Indonesia administrasinya banyak, nggak enak. Tapi kalau sudah PNS, kamu nggak apa-apa ya. Tunjangannya banyak ya. Bayarannya gajinya PNS guru banyak ya. Lumayan ya. Mau tes CPNS kamu jadi guru? Mau nggak? Ada 2 jalur. Ada 3 jalur, 3 jalur. Pertama, kamu tes langsung ya. Tes CPNS langsung. Yang kedua, kamu itu guru swasta biasa, honorer biasa.
sukuan kalau orang dulu. Jadi pokoknya jadi guru biasa, tanpa dibayar sama pemerintah. 4 tahun dapat NUPTK, dapat nomor induk guru gitu ya. Terus ikut PPG, tes guru, tes kompetensi guru. Setelah lulus kuliah selama 1 tahun, keprofesian guru. Setelah itu ditempatkan ke tempat terpencil, namanya P3, P3 nggak salah, P3. Nah, ini nanti 4 tahun jadi P3 di tempat terpencil jadi guru. Jadi PNS, sorry, jadi PNS, baru jadi PNS. Ini namanya daljab. Kalau yang satunya prajab, percepatan. Kamu habis lulus, langsung kuliah 1 tahun ke profesian guru. Ya, biasanya yang adakan itu UNESA sama UM biasanya. Karena yang besar itu mereka berdua. Dan beasiswa kayaknya, ada beasiswanya. Kamu apply aja. Prajab langsung ditempatkan di Papua kamu ya. Kayak teman, ya kan temanmu kan pernah kan, pokoknya pelosok lah, nggak harus Papua, Maluku, apa Merauke lah, daerah pokoknya yang pelosok tertinggal gitu ya, tempat tertinggal dapat anu kan P3K, dapat PNS. Hmm. Kalau nggak diambil nggak PNS, guru swasta biasa. Hmm. Dan anehnya, guru-guru itu bisa beli rumah buat rumah yang seharga 500 juta ya. Bisa ya. Ya nggak 500 juta lah, 300 juta lah, 300 juta lah. Mahal lah 500 juta, 300 juta lah. KPN. Biasanya orang punya guru-guru sederhana-sederhana ya. Tapi minimal dia bisa bikin rumah dan tanahnya juga, ya kan? Hmm. Daripada kamu karyawan 5 juta jadi babu tapi nggak dapat rumah, nah, belakangnya minimal rugi dong. 500 juta bagi 5 juta berapa tuh? Aku ya penasaran, 500 juta bagi 5 juta itu pirang piro? Berapa deh? 100 bagi 12 kan 12 bulan ya. 100 bagi 12 berapa? Paling 7 tahun. 8 tahun dapat rumah gitu, tanpa dipotong makan ya, dipotong hura-hura beli sate taichan deh Jalan Lempunala, foto sama jajananmu sebelah-sebelah itu utuh 5 juta ini misalkan, baru beri bisa 7 tahun sudah baru bisa beli rumah, terutama laki-laki ya. Jadi orang Jawa itu kalau nggak punya rumah itu kayak kejam dunia ini pokoknya. Nurholis Masjid di ngelamar, ngelamar mbak misalkan kekasihmu, tanyain kerjaanmu apa, nggak rumah belum, kendaraanmu apa, harus kasihan laki-laki, kamu harus menghargai ya, nanti kalau jadi orang tua itu loh. Ya, iya ya, profesimu apa, guru pak, kalau dulu oke, pak guru ini gitu. Kalau sekarang apa yang langsung masuk, apa dokter ya, dok, oh ASN ya, ASN ya, abdi negara, PNS pak langsung oke. Karena begini deh logikanya, laki-laki nanti kalau punya penghasilan, perempuan itu nanti tuh disegani. Meskipun nggak cinta nih, meskipun tua nih. Kamu kan akhirnya hormat karena kamu tiap hari dinafkahi kan. Maksudnya dikasih uang maksudnya. Akhirnya kan hormat. Lama-lama hormat itu lama-lama segan. Segan akhirnya menaruh hati kan. Akhirnya cinta. Ya ini terbukti Pak itu kan juga nggak, dulu itu paling dia nyuguhkan teh gitu ya. Dijodohkan Pak itu dulu itu. Nggak cinta itu siapa itu. Lama-lama ya dari Pak itu lama-lama dia cinta tuh wis tak, pokoknya langsung cinta lah gitu lah kamu, karena tiap hari ada nafkah. Beda dengan laki-laki yang nggak menafkahi, kamu kan nggak respect wanita kan, nggak nih nggak respect, turu ae terus jokono ngono kan, mancang mancingnya dibuat anu apa jenenge. Sore toko-toko nggak apa iwak siji karo pancingan dibuat kalau bojone, nggak respect ini, lama-lama kan benci akhirnya, yang semula ini jadi benci. Bahaya ini bahaya. Laki-laki kejam. Dunia ini kejam kalau kamu itu miskin. Perempuan sih enak yo. Ya enak kan? Mau tak tak. Nanti kalau perempuan menikah, bayangan kamu apa? Hari day one kamu menikah. Point of view, POV-nya lah, POV-nya apa? Hari pertama. Buat kan bergedel suami. Tapi mau masak ya. Tapi kamu nggak mau masak kan? GoFood aja Pak. Ngapain susah-susah? Mau masak kan ya? Oh iya, oh keren kamu Rek. Saya tak, aku saya senang sekarang itu
perempuan di luar negeri itu nggak mau jadi ini seorang ibu gitu, nggak mau, ibu sejati itu nggak mau masak, maunya order GoFood gitu. Hati ya. Oke, oke, oke. Sudah kembali ke ini. Tapi saya terjun sedikit ya. Seorang Muslim pun nanti dikasih ujian ya, dikasih tes. Enak ya moro-moro oleh surga. Dikasih ujian. Nanti setirmu ya moro-moro menggok nang es tebu mertek. Ini saya kan. Di, diuji kamu apa mana ini kamu rumahnya mana rek? Oh gak ada yang Josari ya. Aku kok gak ngerti panganan makanan. Di Empuna lagi loh ono iki rek. Saya seneng cakmun, bakso cakmun. Kemarin Pak itu cakmun, cakmun tahu atau cakmun ngerti nggak? Bakso sahabat. Kamu tahu jalan Rijanto? Depannya itu rumah tidak berpenghuni sebenarnya. Rijanto, jalan Rijanto. Empunala itu ya, belok kanan. Bentar, bentar. Belok kanan, pertigaan. Enggak kejauhan, keliru-keliru. Udah Empunala, udah Empunala. Jalan Majapahit, jalan Majapahit. Ya, iya, clear. Favoritnya Michael bakso itu yang nggak bisa tergantikan itu. Sama ini nyamleng Kemlaki. Rumahnya ada yang Kemlaki. Rumahnya Dawar. Enggak. Kamu kan lewat Kemlaki ada bakso nyamleng di situ. Saya seneng bakso nyamleng. Gedek. Apa tempatnya itu loh gedek itu loh. Pak Michael yang suka yang ibunya. Dia depannya balai desa. Mesti jorok ya. Mikirnya masa ini jorok. Masa kan ibu tak pangan. Wis tuwek. Jadi yang ibunya itu yang depannya balai desa. Balai desa itu lagi. Depannya depannya balai desa. Ya, iya, 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 iya. Iya mungkin. Depannya kayak mebel-mebel gitu loh, mebel-mebel gitu depannya. Oh. Kamu mau jadi food vlogger ya? Kayak siapa itu sing di band itu siapa? Code Blue ya, oh iya. Kayak gitu deh. Food, anu deh, food vlogger deh. Food vlogger keren deh. Cakmun itu dalam Majapahit, ntar belok kanan ada pertigaan orang lampu merah belok kiri. Langsung sahabat ya. Pesugihan. Enggak, itu aku netral ya, netral. Memang enak, enak. Logika ini loh ya, logika ini. Bayangan kamu kan bakso ini memang sempaki, ngono-ngono kan tuangnya. Itu gak masuk akal, Rek. Kamu kan berpendidikan. Atau liurnya liurnya jin itu netes-netes nang kuah ngono kan bayanganmu. Enggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Sejak kapan liurnya jin itu enak? Dan dan tidak berliur juga. Ngapain jin berliur? Kamu kena ini isu-isu. Jangan-jangan kamu lagi juga pesugihan. Ya, tadi. Apa? Pesugihan apa? Kamu lagi? Enggak. Itu. Yesus. Tak tak ben kamu ya, kayak Code Blue ya. Sejak kapan kamu lihat, logika kamu mistika, logika mistika ya. Ya, jangan. Ya enak ya enak, bilang sejujur-jujurnya. Kriteria enak itu kan dia itu bertahan lama, nggak tutup-tutup ya. Viral baru tutup berarti gak enak ini. Viral baru tutup ya, gak enak. Berarti belum teruji oleh masa. Cerita panganan ini pesan-pesan. Itu juga enak, jadi lagi enak. Ya, pernah Pak ini. Ada yang kuning itu ya, belakangnya besar itu ya. Ya. Mana? Oh kalau malam lagi pulang cari anak istri, nggak pernah malam-malam. Lek mau sari ini ya. Oh itu. Ini sawahan itu. Ini sawahan.
sawan lah pokoknya. Masalah. Iya, punya di toko. Di situ. Mego. Itu udah enggak ya? Enggak. Pertanyaannya diuji kamu ya. Sama kayak ini. Untuk mengukur keimananmu. Sama kayak ini. Kalau menggok sih gak apa-apa ya. Tapi kan menggok tak gak beli kan. Dibungkus. Bukan malah ngomong. Nah, itu. Nah, si dijelaskan itu measure knowledge, measure performance, measure apalagi, measure ability ya. Nah, itu pokoknya intinya dia itu mengukur, mengukur, diukur. Lah, bawahnya assessment. Assessment is a popular and sometimes misunderstood term in current educational practice. You might be attempt to think of testing and assessing as synonym sama ya, tapi bukan, but they are not. Ini halaman bawahnya lagi ya di bab 4 ya, di halaman 4 ya. Hmm, hmm. Jadi assessment itu apa nih? Ongoing process that encompass as a much wider domain. Whenever students respond to a question, offer comment or tries, nah kayak gini nih namanya assessment untuk mengukur kamu, untuk mengukur ini ongoing process. Kalau tes tidak ongoing process, gitu. Kalau tes itu tidak ongoing process. Kalau seperti ini namanya assessment. Kamu pernah ini dites atau namanya lingua franca, nah itu namanya assessment. Tadi itu. Itu ongoing proses bedanya. Lebih domainnya lebih besar karena apa? Semuanya bisa jadikan assessment. Ya, tidak hanya written tapi juga oral. Reading and listening activities usually require some sort of projective performance that teacher implicitly judge. However, peripheral judgment may be a good teacher never case lah itu. Maksudnya intinya itu, Rek. Di bawahnya itu ya. Assessment itu intinya pokoknya intinya itu eh, ongoing proses. Kalau tes itu tidak ongoing proses, dia itu pre sama post test, middle atau bisa jadi middle. Jadi middle test sama final test gitu. Itu tes. Kalau assessment kayak quiz itu assessment. Kayak tadi itu pertanyaan oral itu assessment itu. Ininya di ongoing proses. Hanya untuk mengukur anak ini paham apa tidak sih. Gitu. Sama-sama mengukur. Tapi bedanya itu kalau middle itu achievement yang lalu-lalu untuk mengukur pemahamannya yang lalu-lalu itu loh, sama final test itu ya. Itu saya ngajarkan misalkan ground ini bab 1 sampai bab 10. Saya kasih final test kamu. Final testnya itu untuk mengukur paham nggak ini apa yang saya ini kan ini. Tapi tes sekarang itu sudah ditinggalkan. Tes sekarang itu ditinggalkan. Ya, assessment ditinggalkan. Tinggal tes aja. Karena apa? Ada GPT, ada AI. Jadi semuanya sekarang itu tesnya, assessment itu apalagi online ya, kamu bisa tanya GPT langsung. Kamu nggak usah buka bukunya Brown di Google sudah banyak. Ya, ya kan? Pengetahuan itu kan di Google banyak kan ya. Yang kurang kamu apa? Prakteknya. Belum pernah praktek buat kisi-kisi. Misalnya menjadi seorang guru kelas 10 misalkan. Buat tes, buat soal mid test kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Ayo KKN, kamu buat tes soal untuk mengukur speakingnya anak-anak kamu nggak bisa. Untuk mengukur speakingnya anak-anak caranya bagaimana tesnya? Tahu caranya? Disuruh ya Pak. Ayo anak-anak ceritakan selama 5 menit, 3 menit ya, 3 menit sangkuriang atau golden cucumber, timun mas. Bisa nggak dia? Kalau nggak bisa, berarti vocabulary-nya rendah. Jadi dia nggak bisa ngomong. Ya kan ya. Mohon supaya tahan untuk menurut lere. Nah, itu contoh tes, pretestnya kamu di ketika KKN. Harus ada ya ini ya, ada yang speaking ya. Tapi kalau notok nggak mau ya nggak apa-apa. Saya
Kamu reading sama listening sama apa? Ya writing, reading sama listening. Speaking mau. Listening ini juga sulit. Listening juga sulit. Kamu buat soal listening sama kisi-kisinya juga. Masih jarang di sekolah juga jarang buat listening loh. Kamu di sekolah ada tes listeningnya nggak? Dulu ketika SMA nggak ada kan? LKS-nya nggak ada listeningnya kan? Iya. Anak kecil saya mendengarkan ibunya ngomong baru bisa ngomong ya. Kamu kan nggak bisa bahasa Inggris, ya pantas karena nggak pernah listening ketika SMA, SMP. SD kamu ada bahasa Inggris? Ada. Berarti 6 tahun tambah 6 tahun. 12 tahun kamu belajar bahasa Inggris, bisa bisa. Tambah kuliah ini. Tapi ketika kamu terdesak, akhirnya kan praktek ya. Kayak Lorna kemarin. Sulit kan ngomong bahasa Inggris akhirnya. Mau bahasa Indonesia aja. Kamu kamu kalau terbiasa dan terdesak, akhirnya terbiasa, mudah wis bahasa Inggris. Kamu di Simpro nanti juga bahasa Inggris aja ya. Apa bisa biasakan ngomong bahasa Inggris, jangan ngomong bahasa Indonesia. Ada tak English clubnya kamu? Sudah aktif apa enggak aktif? Aktif. Diskusi, ada diskusi-diskusi gitu, kegiatan-kegiatan diskusi. Oh, keren ya. Itu ditingkatkan. Diskusi tentang misalkan RUU perampasan aset. Temanya. Tapi kamu kok nggak demo? Kamu harusnya demo, Ref. Kamu harusnya pro dengan pemerintah tidak melindungi koruptor. Keliru arahan ini. Kamu belum sekarang ya? Belum ya sekarang ya? Oh, demo. Sahkan undang-undang perampasan aset. No. Harusnya begitu kamu. Keren kamu keren. Sebelum demo ke dosennya dulu. Pak, ini saya ini mau demo seperti ini, Pak. Ini bagaimana? Gitu. Jangan mau dikompor-kompori kakak kelas. Kamu kemarin ikut demo Indonesia Gelap. Enggak. Selamat aja, gak malu-maluin kamu. Sekarang mahasiswa memalukan karena dia ini nggak tepat sasaran. Demonya itu harusnya dia itu mendemo yang 1 triliun, 1 kuadriliun ya, yang Pertamina kemarin. Harusnya demo neng ngarep Pertamina. Besok dijarah ya Kak Bobo. Lumayan kan. Kamu tadi pakai Petramak apa pakai Petralight? Oh, Petramak. Mobil sepedanya kalau pakai Petramak lebih hemat ini ya. Enggak, ada bedanya gitu ya. Sama aja. Hmm. Lebih halus, halus. Kayak es teh ya. Ini agak agak manis, ini manis banget. Rasanya itu kayak gitu. Iya. Akhirnya dioplos biar sama-sama manis. Di blending misalnya. Oh, gak bahasa Inggris saya. Sekarang kembali ke ini ya. Fungsinya tes assessment di pendidikan apa fungsinya? Jadi guru kamu ya. Penting nggak ini ya? Apa tes ini, assessment ini? Fungsinya untuk apa? Iya, untuk mengetahui potensi apa pengetahuan mahasiswa sampai mana gitu ya. Kedua adalah gini, untuk mengukur pijakan tangga mereka. Jadi kayak step by step. Di sini nanti dijelaskan tapi tak ringkas saja ya. Kan ada bab-bab itu ya. Anak itu loh, sampai level berapa sih? Bintang 3 masih yang ternyata. Oh, berarti saya tak genjot yang bintang yang keempat biar dia naik ke tangga selanjutnya. Jadi untuk mengukur pijakan mereka itu. Nggak dari nol lagi akhirnya kamu ngajarnya kan. Nanti ketika sudah selesai tangga keempat kamu ajari ke tangga kelima. Tangga lima sudah master dia tangga keenam sampai selesai. Begitu fungsinya untuk jadi guru yang orang luar itu kan juga administrasinya juga sama kayak Indonesia, bahkan lebih ribet. Tapi privilege-nya lebih banyak karena apa? Guru itu yang berhak menentukan guru di luar ya, Texas misalnya. Yang menentukan kamu itu kuliah nanti di mana itu gurunya. Di Jepang itu ya, nanti juga ada rekom dari gurunya, ada rekom dari gurunya.
Jadi kamu fungsinya guru itu di situ. Tidak hanya untuk tes itu untuk formalitas saja. Iya. Katanya UN sekarang ada lagi ya. Kamu beruntung kamu. Kemarin UN nggak ada itu guru-guru itu bahasa Inggris terutama bahasa Inggris atau matematika terutama matematika ya dianggap nggak penting. Jadi anaknya itu kali nanti itu nggak dites ujian nasional Pak nggak butuh. Semua tetapi guru bahasa Inggris sama matematika yang sulit itu loh, sulit ya. Pokoknya yang eksak itu nggak diminati. Apalagi nanti kamu jadi guru ya bahasa Inggris ya. SMK Tejo, ada yang dari rumahnya. Nah, nanti kamu ke situ, mungkin situ. Ada yang namanya Trawulan. Berarti kamu nanti ikut yang dekat kan Tejo kan Trawulan ya, dekat ya. SMK Tejo. Kamu nanti diajari, ngajar anak-anak otomotif. Belajar mulai metu mesti belajar. Heeh. Kamu ngajari arek sing wis ono kumis-kumise gondrong-gondrong. Maksudnya wis ono jenggote ketok jenggote ngene kok. Hati-hati kamu. Kamu juga. Pokoknya kacau lah SMK. Lah SMA sih oke, kondisinya masih teratasi. Lah SMK juga gak terkondisikan ya SMK ini. Ya. Susah, tapi gak apa sih. Nanti kamu jadi primadona di situ kan laki-laki semua ya. Jadi yang paling cantik ini. Apa? SMK Pungging, Habibie ya. Lanang-lanang tok. Kemudian Mojosari, tapi kalau sedikit begini Kak sampai biasanya itu dipermudah ya rumahmu mana. Langkah pertama kamu ya buat tes. Minggu depan kamu harus siap tesnya. Harus saya perbaiki. Writing writing naratif misalkan. Terserah kamu wes. Writing naratif. Reading ini eh, naratif juga ada readingnya kan ya folktale itu ya. Coba buat reading folktale yang reading. Ya folktale. Kalau yang listening, ada yang listening. Ada yang speaking. Nah, ya cerita rakyat, coba folktale, reading folktale. Apa speaking, tes untuk speaking folktale. Apa storytelling ya, storytelling. Folktale, FOLKTALE, folktale. Cerita rakyat kan, folktale, cerita rakyat apa? Fairy tale, peri-peri, folktale cerita rakyat. Ada apa ya? Coba buat soal. Nanti saya perbaiki. Pokoknya intinya itu ya. Tes itu semakin spesifik, asesmen itu meluas kayak gini mau ngomong lima Franka luas ya. Bisa kuis macam-macam. Teaching itu lebih luas lagi, kamu ngajar lebih luas lagi. Kayak gambar di halaman 5. Ada gambar di halaman 5. Tes assessment sama teaching gitu ya. Nah, di assessment ada formal sama informal. Informal itu ya, ini mudah banget ini. Informal yang tidak formal, kalau formal ya tes kayak ujian ada multiple choice kayak TOEFL itu formal. Kalau informal ya kayak tadi itu ngelempar aja kayak kuis, kayak ulangan ujian-ujian biasa. Ini nggak penting ini. Lah ada formatif sama sumatif. Ini penting kalau formatif assessment itu apa? Evaluating students in process of forming their competence. Ya, jadi dia proses juga ini ongoing proses and skill with the goal of helping them to continue that growth process. Itu namanya formatif. Kamu memberikan tesnya itu untuk membentuk pengetahuan mereka. Kamu memberi tes-tes yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan. Ya, itu namanya formatif. Berarti itu ulangan. Ulangan itu berarti bukan sumatif itu ulangan itu, yaitu formatif atau kuis itu berarti formatif. Kalau sumatif Pak, final test. Berarti summary-nya. Namanya sum itu kan dari summary. Ya, di bawahnya itu ada. Summative assessment aims to measure or summarize
What a student has grabs and typically occurs at the end of a course or unit of instructions. Nah, itu jadi dia memberi summary atau mengukur keseluruhan apa yang mereka pahami selama satu semester. Itu namanya final test. Lanjut, saya ini aja ya. Saya skip biar cepet. Ada namanya norm reference and criterion reference test. Apa itu norm reference sama criterion? Nah, ini yang bold dicatat tebal itu ya. Norm reference test, each test taker score is interpreted in relation to a mean, average score, median, middle score, standard deviation, and or percentile rank. The purpose in such test is to place test taker along mathematical continuum in rank order. Jadi ada non reference test. Jadi non reference test ini intinya itu kamu tuh digolong-golongkan berdasarkan rank kamu. Oh, ini J epic ini. Ini J mitik ini ya, digolong-golongkan begitu. Untuk apa fungsinya? Untuk saya tuh kepingin tahu rata anak-anak di kelas ini tuh ratanya itu nilai bahasa Inggrisnya itu berapa sih? Oh, 70. Berarti ini rendah ini KKM-nya mereka. Saya mau ngajar inilah gitu. Lah, itu ya. Kalau criterion apa? Itu bawahnya itu. On the other hand, criterion reference tests are designed to give test takers feedback, usually in the form of grades, specific course or lesson objective. Classroom tests involve the students in only one class and connected to a curriculum are typically a criterion reference testing. Jadi criterion reference test itu kan kalau kamu les, jadi itu kan ada les itu kan dikasih tes ya, dikasih oh nilai kamu readingnya itu 70, writingnya 60. Nah, nanti tentornya bilang, oh, kamu genjot yang writing aja, nilai kamu jelek, nggak lulus CPNS kamu, nggak lulus ABRI kamu atau polisi. Polisi sama ini nih, SPN sebelah ini, tesnya ada bahasa Inggrisnya, Rek. Saya sore dulu tuh ngelesi anak-anaknya polisi. Ini, calon-calon cucu. Dulu itu seperti Pak Gil. Dan alhamdulillah lolos semua. Yang CPNS tergantung, kalau kamu bahasa Inggris ada tesnya. Tapi sekarang kayaknya ada tes bahasa Inggrisnya. Akhir-akhir ini. Dulu-dulu enggak ada. Kecuali dia jurusannya bahasa Inggris. Jadi PNS ya. Jadi PNS. Mau jadi PNS? Nggak mau ya? Kamu dulu itu sudah kasih clue loh, Upwork. Kamu pas sampai sekarang pasti belum menyelami Upwork ya. Dunia digital. Misalkan translation. Belum kan kamu akses Upwork? Pernah nggak kamu menerjemahkan di platform Upwork? Belum. Padahal itu gajimu 1 bulan 20 juta ya. Sebulan. 3 bulan 70 juta dong. Lebih bisa lebih. Kalau kamu benar-benar mau mendalami. Kalau nggak mau jadi PNS kan freelancer seperti itu kan bisa. Kerja kamu punya bos kayak Mbak tadi siapa? Mbak Nisa. Kalau bosnya baik alhamdulillah ya. Kalau bosnya itu pelit, suka nyuruh-nyuruh, drama tok. Capek kamu. Nggak enak. Enak jadi bos. Iya, nyuruh-nyuruh kamu. Bayangan kamu ya. Enggak. Mana jadi manajer kamu? Mau jadi manajer nggak? Rasanya tuh juga drama, Rek. 80% itu drama. Jadi orang sini laporan ke kamu. Orang itu loh begini. Orang sini laporan ke kamu. Oh, baper lu akhirnya. Ini cinta sama situ. Selingkuh nih. Oh. Kalau di sini tuh kayak dekan gitu. Jadi tiga batu-batulane wong. Kayak sampah. Dibuangi omongan-omongan gak penting. Oke, lanjut ya. Aduh, gak penting ini. Halaman 8. Nggak penting juga. Ya, yang penting aja, yang penting di akhir-akhir. Tas ini juga penting. Jadi ini ada
Communicative language testing ya. Iya ini capek ini. Ini kalau dijelaskan ini. Lah, kalau project kayak kamu itu buat film kayak kemarin itu namanya performance based assessment. Ya itu ya. Ya ini speaking itu namanya ini cocoknya itu speaking ini. Performance based assessment. Dia disuruh perform menceritakan storytelling. Iya, itu masuk perform based assessment. Ini nggak penting, nggak penting. Oke, sekarang ada isu, isu permasalahan ya. Sekarang isu in classroom learning testing. Ini penting ini. Kamu setuju nggak adanya UN? Setuju apa nggak setuju? Hmm? Nggak ngalami kan nggak setuju. Tapi setuju nggak kamu misalkan kamu itu pintar berenang, kamu tuh ikan pintar berenang, sama kamu monyet suka pintar memanjat. Tapi tesnya sama ini, sama-sama tes. Bisa nggak ini mengukur orang yang bisa berenang sama pintar memanjat? Nggak setuju ya, nggak bisa kan? Nah, one size fit curriculum, one size for all curriculum. Jadi kamu kan punya kemampuan beda-beda ya, kemampuan beda-beda. Dites sama itu boleh nggak? Nggak boleh kan? Terutama PNS itu ya. Kan orang kan macam-macam. Orangnya itu macam-macam anu ya, multi-multi ability-nya banyak ya. Tes hanya bahasa Inggrisnya atau matematikanya kan nggak adil. Banyak orang yang pintar tapi matematikanya jeblok. Ya kan kamu nggak bisa matematika tapi kamu itu wise gitu. Kamu pintar matematika tapi tidak ngomong lola. Ada yang seperti itu kan. Anaknya itu matematis kayak anak matematika tapi dia itu introvert gitu. Nggak bisa ngomong. Public speak-nya rendah. Kayak gimana tuh? Kan nggak bisa diukur. Itu isu dalam tes dunia testing, assessment. Sulit untuk mengukur manusia yang kompleks itu. Sulit. Makanya tes itu jumlahnya itu minimal 50. Karena apa? Untuk mengukur macam-macam. Bukan untuk mencari grade ya, itu ya. Untuk mengukur, oh anak ini logic reasoningnya di reading. Oh dia tuh suka menulis, writing. Oh dia suka speaking nih. Nggak usah ngomong tapi suka dia nggak suka ngomong tapi suka menulis. Ya kita kuatkan di menulis. Kalau yang suka ngomong kita kuatkan di speakingnya. Harusnya begitu. Tapi bahasa Inggris kamu di SMA enggak ya? Semuanya sama pakai LKS semua. Pakai buku paket terus dites semua. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan? Ini sudah jam 11 ya. Jumatan ya. Kok gak langsung sekarang hari Jumat kan? Ya. Itu kok nggak ada yang ini? Ya, tapi sudah harus ya. Minggu depan, lah itu loh, saya. Halaman ini penting. Halaman 13 ada tabel di situ. Ada namakan traditional and alternative assessment ya, atau conventional assessment and alternative assessment. One should standardize exam. Tahu nggak ini one should? Ini kamu kalau penelitian ya, ini namanya itu one shoot case study, eksperimental. Di eksperimental. Kamu ada mata kuliah MedPen. Semester berapa nih? Nah, oh mungkin semester 7 mungkin ya. Nah, tapi sekarang harusnya ada MedPen. Metodologi penelitian. Karena nanti KKN sudah disuruh buat artikel kamu. Disuruh buat jurnal. Kamu buat jurnal bisa? Nggak bisa. Bisa ya? Oh bisa. Oke. Ingat ya kalau kamu kebingungan ke Pak Ipil aja. Pasti tak luluskan. Pak kasih izin. Mumpung gratis. Belum cinta. Kalau sudah cinta nanti tak tarif kamu. Ya tergantung cinta berapa. Hah? Kalau 5 paling ya 250 mungkin. Langsung tak kasih sih langsung. Bang Pak Ikil itu yang punya, notis gitu aja kan. Kita yang punya. Oh, tapi ini belum cinta. Oh, boleh. Gratis, masih gratis.
Akses Prapanca Jurnal di Google. Ada penelitian, ada pendidikan, ada pengabdian. Ada International Journal of Prapanca. International Journal of tugas apa rek? Kamu rek? Terus berat ya? Berat ya? Oh, lingkungan hidup Pak Nuril. Oh iya. Beliau juga punya jurnal kayaknya, tapi kayaknya berbayar. Sudah Sinta soalnya paling, iya kan? Iya. Sinta berapa? 5. Bayar berapa Pak Nuril? Mahal jangan-jangan. Kalau Sekopus memang mahal, kalau Sekopus. Ada yang sampai 70 juta Sekopus itu. Iya, memang mahal. Kak, ngapain mahal-mahal? Kalau ada yang gratis, kamu kan belum kerja. Kamu akses aja. Masih masih bulan Februari kemarin saya panggil buat. Februari kemarin deh. Saya juga nyari-nyari biar ada yang masuk. Sudah in review banyak tapi tak ini kan editing masih proses editing. Apa jurnal apa kamu? Temanya apa? Lingkungan. Kalau lingkungan di International Journal punyanya Pak Egil ya, Prapanca, Jurnal of Prapanca apa gitu. Pokoknya ada 3 kan, jangan yang pengabdian, jangan yang pendidikan, tapi yang internasional. Itu multidisiplinary, ada lingkungannya, yang ada lingkungannya. Tapi yang olahraga nggak ada, kalau nggak punya yang olahraga nggak punya, yang lingkungan ada lingkungan. Kalau pendidikan ada, misalnya kamu caranya mendidik, caranya berenang boleh, tapi ke yang PJJ, Prapanca jurnal apa gitu, lupa. Pokoknya jurnal Prapanca gitu aja. Ada 3 nanti di situ. Submit di situ, submit aja nanti bilang ke Pak Iqbal, Pak saya sudah submit, tak lihatin. Submit begitu. Kamu nggak bisa nanti tak pandu. Itu semua jurnal kayak begitu. Memang kamu kan asing ya. Pernah dulu masukkan jurnal. Nah, asing kan bingung kan ya. Ini apa sih? Register dulu buat akun di situ. Masuk login ya. Kamu ngupload judul, ngupload abstrak sama ngupload ini dokumennya. Sesuaikan template kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, nanti ada proses-prosesnya pokoknya. Ada proses-prosesnya. Tahu Mendeley kamu Mendeley? Nah, dipakai Mendeley-nya untuk referensi. Ya itu betul, betul. Yang internasional ada I-nya nggak? Ada I International Journal of itu nggak? Nah, ya itu editornya Pak Ibril yang itu. Ada lingkungannya, ada lingkungannya. Iya, editor. Nggak, capek Pak Ibril joki-joki capek. Iya, yang shopping wakai joki-joki ini. Joki bibliografi, joki daftar isi gitu loh yang halaman-halaman itu loh. Mulai joki. Ini yang kenangan ya itu ya, Mas ini si Adel bibliografi. Kamu nggak ikut ya, Adel ya? Joki bibliografi. Lembut banget. Nggak apa-apa, tapi mengurangi nilai, nggak full nilainya. Kan ada kriterianya itu, ada penilaiannya. Iya kan, ada penilaiannya kan, range-nya. Oh, ini menguasai apa tidak, kan? Ketika perform. Apalagi dia pakai bahasa Indonesia. Nggak apa pakai bahasa Indonesia, tapi mengurangi eman. Untungnya Lorna wingi ku api kontennya tentang update AI gitu ya. Bagus. Untung ya ketolong Mas ya. Kamu nanti ngajar apa? Reading. Reading misalnya. Ngajari pakai apa? Misalnya. Pakai apa cara ngajarnya pakai ceramah misalkan. Hmm, ya jelek nilainya. Olahraga. Nulis terus olahraga nulis apa? Tema tentang apa temanya? Judul artikelnya apa? Artikelnya kira-kira.
Oh, temanya sudah tinggal nulis. Oke, ya wes ke situ aja ya. Mumpung masih gratis. Tenang aja. Bahasa Indonesia kemarin juga sudah. Anak UT baru juga mau ada syaratnya lulus memang. Ada sebagian mata kuliah yang memang syarat mensyaratkan. Kalau ini legal ini syarat lulus. Ada mata kuliah karya ilmiah. Memang mata kuliahnya karya ilmiah. Jadi outputnya harus tiga. Kalau nggak ada niatnya kayak itu loh. Kalau nggak ada begitu reviewnya lama reviewnya itu dan ada yang mahal. Kalau mau cepet mahal. Kalau mau cepet loh itu mahal. Mumpung Pak Iqbal itu editornya dan masih gratis. Ya, ya, sudah jam 11. Kita weekend aja. Kita akhiri ya. Semoga bermanfaat.